Setelah seminggu menghadiri Majelis Umum PBB yang didominasi oleh diskusi mengenai perang Rusia di Ukraina, diplomat top Moskow Sergei Lavrov akhirnya mendapat giliran untuk berpidato. Dalam kesempatannya, Menteri Luar Negeri Rusia itu menyoroti dukungan yang diberikan Barat dan NATO, sebuah organisasi pertahanan yang bersama dibentuk setelah Perang Dunia II untuk membela negara-negara Barat dari Uni Soviet. Ketika perang Rusia di Ukraina terus berlanjut dan sekutu-sekutu Barat terus menyalurkan bantuan militer ke Kiev, Lavrov memperingatkan bahwa ia menganggap Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain secara langsung berperang dengan Rusia. Kita bisa menyebut ini perang hibrida, tapi itu tidak mengubah kenyataan, kata Lavrov. Mereka sebenarnya terlibat dalam permusuhan dengan kami karena menggunakan Ukraina sebagai makanan ternak. Ia menambahkan seperti dikutip dari CNN. Ukraina akan lanjutkan serangan balasan hingga musim dingin meski dianggap bunuh diri. Ukraina akan melanjutkan serangan balasannya terhadap pasukan Rusia sepanjang musim gugur dan musim dingin. Itu diungkapkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia berbicara di kantor berita AS setelah pertemuan di Gedung Putih dan Capitol Hill. Zelensky menegaskan serangan terhadap garis pertahanan Rusia yang dimulai pada awal Juni akan terus berlanjut terlepas dari cuaca, dan mengklaim bahwa pasukan Rusia menginginkan jeda dalam pertempuran. Kami akan melakukan segalanya untuk tidak berhenti selama hari-hari sulit di musim gugur dengan cuaca buruk dan di musim dingin, kata Zelensky. Pemimpin Ukraina itu juga berjanji untuk menghilangkan pendudukan 2 kota lagi, meskipun ia menolak untuk mengidentifikasi target potensial dan tidak memberikan kerangka waktu. Saya tidak akan memberitahu kota apa. Maaf, jadi kami punya rencananya, sebuah rencana yang sangat-sangat komprehensif, klaimnya. Gempuran artileri berat Ukraina ciptakan neraka di garis pertahanan Rusia. Gempuran senjata berat yang dipasok Barat dalam pertempuran sengit yang terjadi di pinggir Bakhmut yang direbut Rusia pada Mei lalu menimbulkan korban jiwa yang signifikan di garis musuh. Demikian klaim Komandan Ukraina pada Reuters. Mendapat bantuan setelah perebutan desa utama Klishchivka pekan lalu, pasukan Ukraina memuji howitzer 155 mm yang menjadi perlengkapan utama yang disediakan oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Komandan unit Alexander mengatakan angkatan bersenjata Ukraina sangat bergantung pada artileri berat, termasuk senjata krep buatan Polandia dan howitzer self-propelled M109 buatan AS. Bahkan satu senjata pun dapat membalikkan keadaan. Sebuah serangan dapat dihentikan dengan satu senjata tersebut. Gudang rudal dan depleted uranium dihancurkan Rusia. Ukraina terancam tidak bisa berperang. Beberapa rudal jelajah Ukraina yang dipasok Barat dan depleted uranium telah dihancurkan dalam serangkaian serangan. Demikian klaim Kementerian Pertahanan Rusia. Sejak minggu lalu, pasukan Rusia melancarkan 12 serangan kelompok terhadap berbagai sasaran di Ukraina. Sasarannya termasuk fasilitas perbaikan pesawat dan kendaraan lapis baja Ukraina, kilang minyak, depot amunisi dan senjata buatan asing, pusat pelatihan penyabot Ukraina, dan akomodasi yang ditempati tentara bayaran asing. Rudal dan drone berbasis darat dan udara dengan presisi tinggi dan jarak jauh dikerahkan selama serangan tersebut. Akibat serangan itu, kerusakan signifikan terjadi pada sistem logistik Angkatan Bersenjata Ukraina yang beroperasi di arah Kherson dan Zaporizhzhia. Demikian klaim Kementerian Pertahanan Rusia dilansir Russia Today.